Halo semuanya, pada hari ini kita akan membahas tentang suksesi ekologi ya. Eh, dan contohnya ya, misalnya suksesi primer dan suksesi sekunder. Jadi sebenarnya apa sih suksesi itu dalam ilmu ekologi? Jadi suksesi itu ya fenomena ketika terjadi perubahan komposisi komunitas. Ya, kalau kalian masih ingat komunitas itu kan artinya kumpulan beberapa populasi beberapa spesies ya. Jadi misalnya ada spesies A, B, C, dan D dalam satu tempat ya. Itu dia itu ada komposisinya. Jadi ketika suatu ekosistem ya kita biarkan ya pada suatu kondisi itu kita bisa mengamati terjadinya perubahan komposisi ya. Nah, perubahan komposisi ini akan menuju suatu kesetimbangan ya. Jadi teorinya itu ketika ekosistem itu dalam kesetimbangan, ya, komunitasnya ini tidak berubah. Ya, jadi dia ini punya komposisi tertentu, ya, namanya komunitas klimaks, gitu. Nah, tapi kalau kita berpikir loh, kalau misalnya mereka ini sudah mencapai komunitas yang klimaks, bagaimana terjadi perubahan? Ya, jadi uh, suksesi ini biasanya diawali dengan terjadinya adanya gangguan, ya, disturbance. Ya, jadi ketika terjadi gangguan, ya, ada organisme yang hilang, ya, ekosistem ini akan mengalami perubahan komposisi, gitu. Ya, jadi poin utamanya di sini sebenarnya biasanya kalau kita lihat di buku, suksesi ini nanti biasanya dikaitkan dengan gangguan. Ya, jadi apa pembahasannya ini biasanya dengan tipe-tipe gangguan seperti itu. Ya. Jadi misalnya ya kita lihat di sini ya, di sini ada intermediate disturbance hypothesis. Ya, jadi misalnya ya kita punya suatu ekosistem ya. Nah, ini mengalami adanya gangguan. Ya, di sini kita lihat sumbu X-nya ini adalah intensitas gangguannya, ya, dari yang kecil hingga yang besar. Ya, sumbu Y-nya ini adalah jumlah taksa ya atau anggap aja seperti jumlah spesies lah di kasus ini yang menyusun komunitasnya gitu. Jadi ketika intensitasnya ini terlalu tinggi ya, intensitas gangguannya terlalu tinggi ya, itu jumlah taksa yang ada di dalam komunitas ini jadi rendah, turun. Kenapa? Karena terlalu banyak gangguan ya. Taksa-taksa yang bisa mentoleransi gangguan ini sedikit gitu. Tapi kalau dia itu gangguannya ini terlalu rendah, ya, kenapa kok taksanya juga sedikit? Ternyata kalau gangguannya itu rendah, itu nanti akan ada organisme yang dominan, ya, yang dia ini akan menguasai tempat tersebut sehingga taksa-taksa yang lain itu akan tersisihkan seperti itu, ya. Jadi sebenarnya kalau gangguannya ini tidak ada, ya taksanya jadi sedikit sebenarnya. Karena dia ini ada organisme dominan, diam, dan yang lainnya itu tidak diberi kesempatan. Seperti itu. Namun ketika ada gangguan dengan intensitas yang intermediate di tengah ini, ternyata taksanya ini akan jauh lebih banyak. Seperti itu. Ya, ini ada contoh ya dari penelitian ya. Dia tuh melihat taksa dari apa namanya ekosistem perairan ya, gitu, dengan berbeda intensitasnya. Jadi ini jadi awal ya. Jadi ketika suatu ekosistem itu diberi gangguan, ya, nanti kan ada beberapa spesies yang hilang ya, dan nanti akan berujung pada perubahan komposisi. Nah, ketika berubah komposisi ini, nanti mereka ini seiring waktu komposisinya ini berubah-berubah terus, ya. Nah, perubahan ini akan berhenti sampai mereka ini mencapai komunitas klimaks kembali. Seperti itu. Ya, itu yang disebut dengan suksesi. Nah, nanti kita akan lihat ya. Nah, di sini ya.
Jadi kita akan melihat proses umum dalam suksesi. Ya, jadi ada kata umum ya. Jadi proses ini menjadi apa namanya apa ya, garis besar secara umum sukses ini tahapannya apa saja ya, baik dia itu primer ataupun sekunder gitu. Jadi tahap pertama itu ada nudasi ya. Jadi komunitas mengalami gangguan ya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jadi dia ini harus komunitasnya kena gangguan dulu ya sehingga terjadi perubahan ya. Nah, itu bisa gangguannya bisa sifatnya dia itu tipenya topografik, klimatik atau biotik ya. Jadi mungkin seperti kayak misalnya ada banjir besar ya ataupun letusan gunung berapi ya. Kalau topografi kan misalnya letusan gunung berapi ya. Kalau klimatik kan dari iklim ya, misalnya apa namanya karena banjir dan sebagainya. Kalau biotik ya kemungkinan misalnya adanya wabah ya, misalnya ada wabah penyakit sehingga semua tanaman ya vegetasinya itu semua mati semua ya. Kalau semua mati semua kan langsung berubah itu komposisi komunitasnya. Tuh. Ya, jadi gangguannya ini bisa macam-macam contohnya. Ya, intinya gangguan ini menyebabkan ada beberapa ya spesies yang hilang. Ya, gitu. Nah, tapi nanti hilangnya itu kan tergantung seberapa parah ya. Ya, bisa saja nanti benar-benar nanti tanahnya tidak ada, ya, tanahnya tidak ada ataupun masih mungkin tanahnya itu masih ada. Misalnya kayak kebakaran. Kalau kebakaran kan tanahnya masih ada ya. Seperti itu. Jadi levelnya ini nanti berbeda-beda tergantung suksesinya. Cuma intinya memang ada gangguan di sini. Nah, kemudian nanti ada proses invasi ya. Jadi ketika dia ini mengalami gangguan, misalnya the worst case-nya tuh mungkin apa ya, ada letusan ya, letusan gunung berapi ya. Nanti apa namanya mereka ini kena letusan, semuanya kan kena lava, semuanya kan tertutupi ya. Jadi batuan semua ya, seperti itu. Nah, itu yang benar-benar tanahnya sudah tidak ada ya karena tertutupi. Atau misalnya seperti kebakaran. Kalau kebakaran kan tanahnya masih ada. Gitu. Cuma kan nanti vegetasinya kan sudah hilang semua kena api. Gitu. Nah, invasi ini ya ini akan menjelaskan bagaimana introduksi bentuk kehidupan barunya. Ya, mungkin saya ambil contoh yang kebakaran tadi. Ya, kan nanti kan tinggal sisa tanah ya. Itu kan tanamannya dapat dari mana? Yang baru. Ya. Nah, di sini ada 3 tahapan dari invasi ini. Pertama migrasi. Ya, jadi migrasi ini proses yang menunjukkan adanya kedatangan ya, kedatangan bakal kehidupan, misalnya biji, spora atau propagul tanaman. Ya, entah dari misalnya daerah di dekatnya gitu ya. Jadi mungkin ada burung lewat ya, lalu kotorannya kan biasanya mengandung biji gitu atau adanya angin membawa spora gitu. Jadi ada bakal ya, bakal kehidupan datang ke tempat itu. Nah, kemudian ada ecesis, dia ini proses di mana si spesiesnya ini berhasil apa spesies yang datang ya, ya bakal kehidupan yang datang ini berhasil tumbuh, ya berhasil tumbuh hingga bereproduksi. Ya, jadi harus sampai bisa bereproduksi ya. Kalau tidak kan bagaimana dia bertambah jumlahnya gitu. Ya. Jadi dia ini harus sampai bereproduksi. Nah, tahapan yang ketiga itu adalah agregasi. Ya. Jadi ketika dia ini sudah bereproduksi, berarti kan nanti jumlahnya bertambah. Ya. Jumlahnya bertambah di sekitarnya ya tumbuh berdekatan sehingga membentuk seperti agregat. Ya, jadi kayak sekelompok gitu ya organisme seperti itu. Ya. Jadi ini serangkaiannya untuk proses invasi. Ya, intinya
bagaimana bakal kehidupan tuh jatuh, bereproduksi di sana, ya, dan membentuk agregat itu. Nah, itu yang masalah invasi. Nah, tapi kan apa kelanjutannya? Nah, setelah invasi itu nanti muncul proses kompetisi. Ya, kompetisi ini berarti adanya persaingan ya, persaingan merebutkan sumber daya. Ya, bisa dia ini secara intraspesifik. Kalau intraspesifik itu berarti misalnya spesies A dengan spesies A itu sendiri. Ya, kalau interspesifik itu spesies A dan spesies B jadi beda. Tuh. Jadi misalnya nanti di lahan kebakaran tadi, ya itu kan nanti terjadi invasi berbagai spesies tumbuhan. Ya. Nah, setelah mereka ini membentuk agregat-agregat, itu kan pasti kompetisi ya, kompetisi tempat hidup, ya, baik antara yang spesiesnya sama ataupun tidak, seperti itu. Ya. Nah, lalu terjadi reaksi, ya. Nah, ketika mereka ini hidup ya hidup ya hidup di sana, itu kan si makhluk hidupnya ini bisa memodifikasi karakter lingkungan, ya. Jadi mereka ini tumbuh secara nggak langsung nanti karakter abiotik di sekitarnya ini bisa berbeda, gitu. Nah, masalahnya itu lingkungannya ini mungkin ya menjadi tidak cocok kembali ya dengan spesies di sekitarnya, seperti itu. Nah, ketika dia tidak cocok dengan sekitarnya, itu ada kemungkinan terjadinya pergantian komunitas baru. Gitu. Karena kan mereka kompetisi ya. Jadi ketika karakternya ini berubah, kan pasti ada salah satu atau beberapa yang menang, yang lainnya tidak. Karena kan kompetisi mereka. Gitu. Ya. Jadi ketika mereka ini hidup, ya ada kemungkinan mereka justru membuat dirinya ini nggak cocok, membuat yang lain bisa hidup. Gitu. Ya, karena itulah bisa terjadi perubahan komunitas. Gitu. Misalnya ya, kayak contohnya nanti ada tumbuhan-tumbuhan kecil. Ya, nanti tumbuhan-tumbuhan kecil, nanti mereka ini kan lapuk ya, melapuk, terdekomposisi, ya menjadi tanah yang lebih banyak. Ya, tanah yang lebih banyak ini lebih subur, nanti memungkinkan adanya komunitas biji-biji lain ya, pohon-pohon yang dia ini lebih besar. Nah, pohon-pohon yang lebih besar ini nanti kan pasti menaungi ya, menaungi tanaman yang kecil-kecil tadi. Nah, lama-lama kan yang kecil ini kan kalah. Ya, karena kan ketika dia ini tinggi kan cahaya kan diambil dia sendiri ya, secara kompetisi. Yang bawah-bawah ini kalah. Jadi tumbuhan-tumbuhan yang kecil yang pertama kali tumbuh itu kalah. Ya, tergantikan dengan tumbuhan-tumbuhan yang lebih besar. Itu. Ya, makanya ini dibilang lingkungan jadi tidak cocok ya. Jadi kalau misalnya ya contohnya tadi, tumbuhannya tumbuh besar, yang kecil-kecil ini kalah semua. Ya, karena tidak kedapatan apa namanya? Cahaya ya, karena kan memang kalau tumbuhan daratan itu kan cahaya ini faktor penting. Jadi kalau misalnya tumbuhan besarnya banyak ya, membentuk kanopi itu kan cahaya nggak bisa masuk ya, sulit itu. Nah, perubahan komunitas baru ini akan terjadi terus-menerus sampai ya ke titik terakhir ya, stabilisasi. Ya, jadi dia ini menuju komunitas final yang tidak tergantikan. Maksudnya tidak tergantikan itu artinya ada di suatu titik komposisi komposisi organismenya nggak berubah lagi. Ya, jadi organismenya ini lingkungannya tuh ya cocok untuk dirinya, yang lain nggak bisa menggantikan lagi. Gitu. Jadi contohnya seperti ya tadi, ketika tumbuhannya sudah tinggi-tinggi, ya itu nanti akan mencapai suatu titik di mana nggak ada tumbuhan lain yang bisa menggantikan mereka. Gitu. Jadi menuju kestabilan.
Ya, itu adalah proses secara umum ya dari suksesi. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kita aplikasikan ke dua jenis suksesi ya. Bisa ada suksesi primer ataupun sekunder. Yang pertama yang primer ya. Jadi kalau primer itu kan dia ini gangguannya ya. Gangguan pada komunitasnya itu menyebabkan si substratnya ini hilang ya. Substrat pertumbuhannya ini hilang. Jadi benar-benar dia ini tidak ada tanahnya lagi. Gitu ya. Jadi ketika dia ini tidak ada tanah lagi, nanti kan suksesinya pertama kali memerlukan adanya spesies pioner ya. Misalnya seperti kayak lumut apa namanya atau lichen ya, lumut kerak gitu ya untuk menghancurkan batunya ya, membentuk substrat pertumbuhan yang bisa diakses oleh tumbuhan lain. Seperti itu. Ya, karena kan tidak semua tumbuhan itu kan bisa hidup di batuan langsung ya. Seperti itu. Karena kan kalau batu itu kan bukan tanah ya, tidak bisa diambil ya. Ya. Jadi si lumut sama lumut kerak ya misalnya ya, itu akan melapukkan batuannya ya. Selain itu ya mereka sendiri kan pasti terdekomposisi ya setelah mati ya. Nah, akumulasinya ini akan membentuk tanah gitu. Nah, tanah inilah yang nanti akan memfasilitasi adanya tumbuhan lain untuk bisa hidup gitu. Karena sebelumnya kan tumbuhannya nggak bisa hidup ya. Gitu. Ya. Jadi lingkungannya berubah itu karakternya. Jadi dia ini membuat spesies lain bisa hidup. Nah, tapi nanti ya ini kan ada intermediate ya. Jadi ada tumbuhan lain ya, misalnya perdu lah atau pohon-pohon kecil ya ini akan tumbuh. Ya. Tapi ketika tumbuhan-tumbuhan ini tumbuh, ini kan biasanya yang sebelumnya ini kan kalah saing ya, kalah biasanya. Karena kan biasanya lebih tinggi lah ya. Jadi karena yang bawahnya ini kurang terkena sinar matahari dan lainnya, biasanya kalah. Seperti itu. Dan nanti ya pada titik tertentu dia mencapai suatu klimaks ya. Jadi klimaks ini artinya dia tidak bisa berubah lagi ya. Sudah tidak bisa berubah lagi ke komunitas lainnya. Gitu. Jadi sudah stabil. Itu ya. Tapi memang kalau komunitas klimaks itu kan tergantung kasus ekosistem yang kita bicarakan ya. Kalau biasanya ini kan dijelaskan kan dia membentuk hutan ya. Seperti itu. Nah, itu yang suksesi primer. Nah, ini ya pasti waktunya sungguh lama ya karena untuk membentuk substrat tanahnya kan ini butuh waktu ya untuk menghancurkan si tanahnya. Gitu. Nah, ini berbeda dengan suksesi sekunder. Jadi suksesi sekunder itu gangguannya itu tidak sampai membuat tanahnya hilang ya. Jadi substratnya ini masih ada. Misalnya ini apa ya? Terjadi kebakaran ya, gitu ya. Jadi substrat tanahnya masih ada gitu. Jadi nanti tinggal saja dia ini ada invasi ya, ada invasi ya, nanti ada tumbuhan lain yang akan tumbuh di tempat tersebut. Ya, jadi dia tidak perlu melewati tahapan spesies pioner yang harus membentuk tanah ya dari bebatuan. Gitu. Jadi cenderung nanti untuk mencapai tahap intermediate ataupun klimaks, dia ini relatif lebih singkat ya dibandingkan kalau suksesi primer. Gitu. Ya, itu perbedaannya ya antara si primer dan sekunder. Cuma mungkin kalau kalau kita lihat ya, kalau suksesi itu nggak harus seperti ini ya. Misalnya kita punya air ya, gitu ya. Air lalu di dalamnya itu kan ada fitoplankton, zooplankton. Itu kalau kita biarin ya beberapa hari ya, itu kan lama-lamaan kan komposisinya berubah-berubah terus ya seiring waktu. Ya itu suksesi. Ya. Jadi intinya selama kita mengamati terjadinya perubahan komunitas, ya itu suksesi. Ya, cuma memang di sini kan dua hal yang sering dibahas ya, ya mencapai ke tahap yang sampai bentuk hutan besar ini ya, yang klimaks seperti itu. Tapi sukses ini juga diamati di kasus-kasus lain.
Nah, ini ada contoh suksesi primer ya. Jadi adanya pencairan ya. Jadi pencairan glasier, dia itu mencair. Nanti ketika dia ini mencair, dia ini kan memunculkan substrat batuan ya, bebatuan. Seperti itu. Nah, dari substrat bebatuan itu ya nggak bisa langsung ditumbuhi tumbuhan ya. Jadi di sini contohnya kita lihat ya di Alaska ya. Gitu. Misalnya terjadi pencairan ya esnya, itu nanti akan terbentuk bebatuan dulu, nggak langsung kana ya. Gitu. Nah di sini ada pengamatan ya, Jadi si penelitinya itu melihat ya beberapa titik ya yang mereka ini mengalami pencairannya itu pada waktu yang berbeda ya. Jadi di 5 titik ini 4 ya, 1, 2, 3, 4 ya. Jadi yang pertama kali mencair tuh di sini ya, di 1760, ini 1860, 1907 sama 1941 ya. Nah, ternyata yang baru saja mengalami pencairan itu baru memasuki tahapan pioner ya. Ya, tahapan pioner. Jadi tumbuhan-tumbuhan pioner ini baru saja tumbuh ya. Dan dia ini akan melapukkan bebatuannya ya untuk mengakumulasi si substrat. Gitu. Nah, di sini nanti ada beberapa istilah ya. Beberapa istilah misalnya dryas stage ya. Jadi tumbuhan-tumbuhan kecil ini mulai tumbuh ya di sini ya. Ya. Jadi setelah karena kan yang di daerah sini kan terlebih dahulu mencair ya dibandingkan 1941 ya. Jadi dia sudah melewati tahapan pioner, kemudian dia melewati tahapan di mana tanaman-tanaman kecil ya yang perdu-perdu ini ya menggantikan ya tahapan pionernya ini. Ya, ketika mereka tumbuh dengan ketinggian ini tentu saja yang pionernya kalah ya, kalah mereka. Sekarang komposisinya berubah. Gitu. Nanti seiring waktu dia ini akan tumbuh tumbuhan yang lebih tinggi. Ya, disebut alder stage ya di ceritanya ini. Ya. Kemudian nanti ya yang dia di bagian sini yang sudah mencair berapa puluh tahun, berapa ratus tahun ya, dia itu mencapai tahapan tertentu lagi. Ya, yang ternyata komposisinya berbeda dengan yang tahap sebelumnya. Gitu. Ya. Sebenarnya perubahan ini selain karena dia ini jadi lebih besar nutupi cahaya nutupi membuat cahaya nggak bisa masuk. Selain itu sebenarnya perubahannya itu adalah kandungan nitrogen tanahnya. Ya, jadi kalau teman-teman bisa baca ya dari sumbernya ini, seiringnya berjalannya waktu, ini tanaman-tanamannya itu nanti membuat kandungan nitrogen tanahnya ini berubah. Ya. Jadi kalau di tahap 1 sama 2 ini nggak terlalu tinggi kandungan nitrogennya. Karena kan awalnya kan ya batu ya. Batu itu kan nggak ada nitrogennya ya. Tapi seiring waktu ketika dia ini akan lebih banyak organisme pengfiksasi nitrogen, ya, itu kan nanti nitrogennya mulai lebih banyak. Dan ini memfasilitasi tumbuhan-tumbuhan lain di tahap yang 3 sama 4 ini untuk tumbuh. Gitu. Ya. Jadi suksesi ini bisa terjadi ya tadi ya, karena dia memodifikasi karakter lingkungannya. Gitu. Ya, sampai ke tahap yang stabil ya. Jadi di sini tahap stabilnya dia ini nggak berubah lagi. Kecuali kita beri gangguan. Ya. Jadi kita tebangi gitu ya. Kita misalnya tebangi ya, dia ini akan kembali ke stage yang lebih sebelumnya ya. Dan dia itu bisa mengalami perubahan komposisi lagi. Gitu. Nah, ini untuk contoh suksesi sekunder ya. Misalnya di sini ada gambar ini ya, kebakaran ya dari Yellowstone National Park ya, yang kebakaran pada 1988 gitu. Sebelah kiri dia ini ya mengalami kebakaran. Tapi kan di sini tanahnya masih ada ya, tanahnya masih ada. Nah, setelah 1 tahun, ini 1 tahun ya, nggak perlu seperti tadi ya,
300 tahun lebih ya. Jadi setelah 1 tahun ya, komunitasnya ini mulai recovery, mulai kembali ya. Jadi tumbuhan-tumbuhan yang herba ini mulai tumbuh di sini. Gitu. Ya, mulai tumbuh. Nah, nanti seiring waktu, ini kan tumbuhan herba ya, yang kecil-kecil ya. Nanti mungkin berapa puluh tahun lagi nanti tumbuhan-tumbuhan yang lebih tinggi akan menggantikan. Ya, terus terjadi penggantian sampai ke titik ya si komposisi komposisi organismenya ini nggak berubah lagi seperti itu ya. Mungkin kalau dari dua cerita ini kan lebih fokus ke tumbuhannya ya, kita lihat ya vegetasinya. Tapi sebenarnya dalam suksesi itu ya juga kita lihat tuh kan hewannya gitu. Ya, seiring waktu komposisi hewannya juga berubah-berubah ya. Nah, nanti ketika di komunitas klimaks ya antara tumbuhan sama hewannya itu komunitasnya ini sudah tidak berubah lagi. Gitu. Misalnya mungkin ada penelitian ya, dia tuh melihat spesies-spesies burung ya seiring waktunya suksesi. Ya, jadi pada tahap awal, tengah, hingga ke komunitas klimaks itu nanti spesies-spesies burung yang hidup tuh nanti bisa berbeda-beda komposisi. Gitu. Oke? Nah, nanti kalau contoh yang khusus di Indonesia bisa teman-teman cari ya dari berbagai sumber. Nah, nanti di beberapa buku ya, itu salah satu yang menarik ya untuk dipelajari itu adalah ketika dia tuh melihat ya stage ya tahapan-tahapan ya. Ya. Kalau tahapan-tahapannya tergantung ya, tergantung kasusnya ya. Itu stage yang satu dan stage yang lain itu nanti komposisi spesiesnya kan berbeda. Itu karakternya tuh unik-unik ya. Jadi misalnya di sini dari Odom ya, dia ini membuat ya perbandingan antara karakter ya di bagian developmental stage ya. Berarti belum matur ya. Berarti di tengah-tengahnya ya atau awal. Dan setelah dia ini mencapai stage yang matur ya atau dia itu sudah klimaks. Dia itu mau bandingin apa sih bedanya seperti itu. Nah, ini banyak ya perbandingannya, cuma saya akan bahas beberapa saja. Contoh yang paling atas. Jadi produktivitas gross-nya, kotornya dibandingkan respirasinya. Seperti itu. Ternyata kalau di awal-awal ya, produktivitasnya dibandingkan respirasinya itu bisa lebih besar ya. Jadi produktivitasnya itu bisa lebih besar pada respirasinya. Artinya apa? Dia ini akan lebih banyak bertumbuh. Ya, karena di awal tuh kan dia ini kan vegetasinya kan nambah terus ya, nambah terus biomasanya, sehingga mau nggak mau produktivitasnya tuh pasti akan tinggi. Ya. Tapi ketika dia itu sudah klimaks, perbandingannya itu bisa mencapai 1 antara produktivitas dibandingkan respirasinya. Nah, kalau teman-teman sudah baca video tentang produktivitas, nanti kan produktivitas kotor supaya bersih itu kan dikurangi respirasi. Gitu. Nah, kalau produktivitas kotor sama respirasinya itu mendekati sama nilainya, seperti ini. Lah kan berarti produktivitas bersihnya kan 0. Ya. Produktivitasnya 0 bersihnya. Jadi, kenapa ini bisa terjadi? Ketika dia ini komunitasnya klimaks, ini ternyata dia ini pohonnya besar-besar, menyerap karbon kan juga banyak. Membentuk karbon organik. Tapi respirasinya juga banyak. Lah artinya kan nggak nambah. Bener ya? Karena itulah komunitas klimaks itu kelihatannya nggak bisa nambah lagi, nggak naik lagi. Kenapa? Karena cenderung konstan sudah biomasanya. Gitu. Jadi pengamatannya adalah itu nggak nambah lagi sudah.
Karena yang diproduksi dan yang direspirasi ini mendekati nilai yang sama. Itu keunikannya. Gitu. Nah, ini juga dilihat dari nomor 4 ya. Net Community Production yield-nya. Jadi ketika di awal ya produksi komunitasnya ini tinggi banget, nambah terus. Jumlah vegetasi, jumlah organisme heterotrofnya ini biomasanya naik terus. Tapi ketika sudah matur, produktivitasnya ini jadi low karena nggak cenderung nggak nambah. Jadi dia ini menuju suatu titik yang stabil. Makanya disebut komunitas klimaks. Karena dia tuh cenderung nanti nggak nambah lagi sudah. Kecuali kita ganggu ya, kita berikan disturbance, ya kembali ke stage yang lebih awal. Seperti itu. Ya. Nah, tapi itu kan dari produktivitas ya, pertambahan. Tapi kita lihat nomor 6, jumlah ini ya senyawa organiknya tetap kalau di awal tuh sedikit. Ya, sedangkan kalau di klimaks tuh besar. Ya, karena kan kalau kita lihat kan tetap ya kalau di awal-awal kan vegetasinya itu kan sedikit ya dibandingkan yang ketika matur. Tapi ketika kita lihat produktivitas, itu kan jumlah yang nambah. Berapa banyak sih yang nambah? Itu ketika dia matur tuh jumlah nambahnya sudah mendekati nol. Ya karena dia sudah klimaks. Tapi kalau kita lihat, oh iya tubuhnya kan besar-besar semua itu pohon-pohonnya. Gitu. Jadi tolong dimengerti ya, jangan dipikir kalau pohonnya besar ya berarti produktivitasnya besar ya, belum tentu ceritanya seperti itu. Ya. Nah, nanti ini juga berpengaruh juga ya ke misalnya siklus hidupnya. Misalnya kalau di awal tuh siklus hidupnya biasanya pendek-pendek, simple ya. Misalnya tumbuhannya itu ya pertumbuhannya yang singkat-singkat ya. Misalnya lumut, lichen. Tapi mendekati yang klimaks ya. Itu dia itu sudah siklus hidupnya ini panjang sekali dan kompleks. Ya, misalnya kok pohon-pohon yang besar ya. Ya. Dan yang 18 ya, mungkin ini yang terakhir. Jadi ketika dia itu yang di tahapan awal, itu biasanya tuh organismenya yang tipenya air selection ya. Mungkin teman-teman bisa baca ya, ini salah satu istilah terkenal ya di ekologi ya. Jadi dia ini organismenya ini strateginya dia itu pertumbuhannya ini cepat sekali. Ya, jadi di tahapan awal ini pertumbuhannya cepat sekali. Gitu. Tapi ketika di komunitas klimaks, ternyata mereka ini organisme yang terseleksi K ya. Ya. Kalau terseleksi K itu organismenya ini dia ini lebih lambat ya. Ya, dia ini bukan organisme yang apa namanya strateginya harus punya banyak anak lalu cepat pertumbuhannya tidak. Ya, tapi dia cenderung yang lebih lambat seperti itu. Ya, jadi ini berbeda ya, berbeda cara strategi organismenya. Gitu. Nah, biasanya kalau yang F selection ini biasanya kenapa dia ini harus pertumbuhannya cepat? Karena kan kondisi lingkungannya kan masih belum stabil ya dibandingkan ketika dia ini sudah mencapai komunitas yang sudah klimaks. Seperti itu. Ya. Jadi kalau sudah klimaks itu kan pohon-pohonnya sudah besar, kan pertumbuhannya jadi lambat ya nggak usah yang siklus hidupnya itu harus pendek-pendek dan cepat. Itu misalnya dibandingkan dengan si lumutnya tadi. Gitu. Ya. Kan kalau misalnya ya awal-awal suksesi misalnya lumut kan siklus hidupnya kan pendek ya. Supaya apa? Reproduksinya cepat, supaya dia itu cepat nambah. Nah, kalau misalnya yang tumbuh pertama kali yang tumbuhannya siklus hidupnya panjang banget, itu kan ya kalah sudah, mati sudah. Kenapa? Karena dia itu tidak bisa kemungkinan dia mencapai usia reproduksinya kan lama sekali. Gitu ya. Jadi strategi organismenya ini juga berbeda. Ketika dia sudah klimaks, ya nggak masalah ya. Dia ini kalau siklus hidupnya lebih panjang nggak masalah tentu saja. Tuh.
Oke, itu saya pilihkan ya beberapa, nanti teman-teman bisa baca sisanya ya, atau lebih dalam lagi dari referensinya, dari Odoo. Oke, jadi itu sekian ya tentang suksesi ya. Semoga bermanfaat bagi kalian. See you, bye-bye.